Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baru-baru ini beredar satu video pendek seorang imam yang di tengah-tengah pelayanannya merayakan Ekaristi melihat ada gelandangan yang menangis di depan altar, lalu dia turun memeluk orang itu, memberikan penghiburan orang itu. Persis ini contoh yang terbaik bagaimana tidak terbelenggu oleh situasi yang kaku dan beku, tetapi cair untuk menghadirkan kerajaan Allah menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan perhatiannya. Pasti menjadi pro kontra orang-orang yang saklek kaku, wah Romo itu tidak betul ya, meninggalkan ibadahnya dan kemudian melakukan sesuatu yang di luar jalur ibadah. Sangat menarik, komentar-komentar positif lebih banyak. Antara lain, saya sangat tertarik dengan komentar yang diberikan oleh Bapak Ignatius Jonan. Kita semua tahu beliau ini orang yang terberkati, kaya dengan harta, tetapi tetap hidup di dalam pelayanan. Tentu dengan cara itu jaminan hidup surgawi dianugerahkan kepadanya, kepada kita yang mau mencontoh hidup seperti beliau. Jadi saya bacakan, beliau menulis, itulah cinta kasih di atas segala tata upacara. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita gunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan? Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius
bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menyatakan kepada kita, sabda Yesus memang mengejutkan saat mengatakan bahwa betapa sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jangan salah tangkap dan salah menafsirkan. Yesus tidak sedang menghambat orang kaya masuk surga. Kita harus menempatkan sabda Yesus itu dalam konteks bacaan sebelumnya. Mohon maaf, kemarin saya tidak mengunggah atau membuat dan mengunggah renungan harian yang menjadi konteks untuk sabda Tuhan hari ini. Konteksnya adalah bahwa kemarin kita membaca kisah seorang pemuda kaya yang pergi dengan sedih karena ia tidak mau menjual hartanya dan kemudian memberikannya kepada orang miskin dan menjawab tantangan Yesus, mengikuti Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Itu konteks yang menjadi titik pijak, titik berangkat sabda Tuhan pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar kepada para muridnya tentang jalan menuju kerajaan surga. Kekayaan duniawi membuat jalan masuk ke dalam kerajaan surga menjadi sulit bila orang tersebut terjerat oleh harta kekayaannya.
Maka tidak boleh digeneralisir seakan-akan sabda Yesus tertuju pada orang kaya dan dalam nada yang tidak simpatik. Kemudian orang kaya tidak bisa masuk surga. Tidak demikian. Banyak orang kaya yang masuk surga. Contohnya dalam kitab suci kita membaca kisah Bapak Abraham, kaya raya, disebut Bapa segala bangsa, bahkan Bapa untuk 3 agama besar yang disebut Abrahamic religions, agama-agama yang mengacu pada iman dan kehidupan Bapak Abraham. Dia kaya dan masuk surga. Kita ingat kisah Bapak Ayub, kaya raya, masuk surga. Dan masih banyak orang-orang kaya lainnya dalam kitab suci yang digambarkan masuk surga. Mengapa? Karena mereka dalam kekayaannya tidak menjadi kemudian arogan, sombong, terjerat oleh harta kekayaan, tetapi menggunakan harta kekayaan itu untuk tetap memuji dan memuliakan Allah, dan harta itu dipakai dalam karya pelayanan hidup juga untuk sesama. Maka harta dan orang kaya yang mempunyai harta sulit masuk surga kalau diperangkap, dijerat, dibelenggu oleh harta kekayaannya itu, dan kemudian menjadi kehilangan orientasi yang utama, orientasi kepada Allah. Bapak Abraham dalam kekayaannya tetap taat, maka ada ketaatan iman Bapak Abraham kepada Allah. Bapak Ayub sama, ketaatan iman kepada Allah. Maka kalau orang-orang kaya juga memiliki ketaatan kepada Allah dan menggunakan kekayaannya itu dalam konteks rasa syukur sebagai anugerah dan menjadi berkah untuk orang lain, pasti masuk surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memiliki kekayaan duniawi yang melimpah memang bisa membuat orang cenderung bergantung pada harta itu dan kemudian kurang atau bahkan tidak mengandalkan kekuatan Allah sendiri. Akibatnya kehidupan doa menjadi kurang tekun dan percaya hanya pada harta duniawi. Itu godaannya. Namun kita percaya dan melihat juga di zaman ini banyak orang kaya yang memiliki iman yang begitu mendalam, menggunakan harta kekayaan untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengembangkan bela rasa dan kepedulian kepada sesama. Dan itu yang terpenting, yang membuka jalan menuju surga. Kekayaan itu bukan hanya harta duniawi, tetapi juga kekayaan harta rohani. Seorang imam saat sedang mempersembahkan ekaristi itu menghadirkan harta kekayaan rohani. Namun ketika seorang imam terbelenggu oleh sikap legalistis, kekakuan, kebekuan, hal itu akan membuat pelayanannya juga menjadi beku. Syukur pada Allah, baru-baru ini beredar satu video ketika seorang imam tidak dibelenggu oleh sikap legalistik ketika menyaksikan dalam keterangan di video itu seorang gelandangan yang duduk menangis di depan altar. Dan bisa saja ketika seorang imam tidak memiliki kekayaan rohani yang menjadi berkat untuk umat, lalu
mentang-mentang marah, kemudian bersikap kaku, atau mengusir orang itu, minta petugas, minta misalnya mesdinar atau prodiakon mengusir orang itu. Alih-alih imam itu justru turun memeluk orang itu, dan itu sungguh dahsyat, luar biasa. Disinilah contoh konkret imam itu tidak dibelenggu oleh harta kekayaan rohani yang membuat dia menjadi kaku, beku, dan legalistik, tetapi cair dan tetap menghadirkan kasih Allah di dalam pelayanannya. Dan ini memang bisa menjadi 1001 dalam kasus yang kita hadapi. Tetapi yang 1001 itu menjadi contoh nyata sesuai dengan bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Terima kasih Romo, siapapun Romo ini dimanapun terjadi. Video itu sungguh menggambarkan bagaimana harta kekayaan rohani yang berlimpah dalam gereja itu dihadirkan secara nyata dalam kasus-kasus yang nyata seperti itu. Demikian juga tentu pengelolaan harta kita dalam rangka pelayanan yang kredibel, transparan, dan akuntabel menjadi berkat bagi umat dan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian kita. Juga terima kasih atas komentar-komentar positif yang jauh lebih banyak yang positif, komentar atas video itu, termasuk salah satunya komentar yang disampaikan oleh Bapak Ignatius Jonan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik tentu saja apa yang terjadi dalam video ini yang menggambarkan bagaimana kasih itu tidak dibatasi, tidak dibelenggu, dan itu harta yang utama. Ketika harta itu justru membelenggu kita, membuat kita tidak mampu untuk berkreasi, berbagi kasih yang nyata, karena kekakuan, karena sikap legalistik, lalu hancurlah kasih itu. Dan persis dengan cara itu, kita terhambat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terbuka dalam mengelola dan menggunakan harta kekayaan kita, baik itu harta duniawi maupun harta rohani, sehingga menjadi berkat untuk umat dan untuk masyarakat. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam. Sahabat